Subuh pagi ini kita akan mencoba membahas satu tema, yaitu lebih baik mendoakan daripada menghujat. Lebih baik mendoakan daripada menghujat. Kenapa? Karena secara umum jika ada orang yang salah, terutama pemimpin, itu lebih sering dihujat daripada didoakan. Jadi jangankan kepada pemimpin, jangankan kepada sesama manusia. Saya pernah satu hari ikut melaut nangkap ikan. Ikannya ikan tongkol, pakai jaring 40 meter. Kemudian orang tua sampai anak kecil ikut itu melaut. Kemudian ketika melihat ada ikan berkerumun dan jumlahnya banyak banget, maka kemudian jaring dilepas dalam bentuk lingkaran itu, jadi melingkari kerumunan ikan tongkol. Jadi ikan yang banyak ketika dijaring, dilepaskan jaring kemudian diangkat, tidak ada seekor pun yang nyangkut. Itu yang keluar dari mulut itu semua kompak itu. Kata serapah itu. Jadi nama binatang keluar semua tuh. Kan luar biasa ya, ikan banyak tapi ketika dijaring nggak nyangkut seekor pun itu. Dari pagi sampai maghrib itu nggak dapat ikan. Tapi yang menarik, sepanjang berada di laut tidak ada seorang pun yang sholat. Tidak ada yang sholat. Jadi rizki yang ditangkap itu rizki dari Allah, tapi tidak minta izin kepada yang punyanya, yaitu Allah. Yang ada tadi kata serapah. Nah, demikian pula terhadap sesama manusia. Jadi secara umum jika ada orang yang salah, apalagi yang salahnya apa? Pemimpin, itu lebih sering dihujat daripada didoakan. Nah, Umar bin Khattab dan Abu Jahal adalah tokoh Quraisy yang sangat membenci Rasulullah serta berusaha mencelakakannya dengan berbagai macam cara. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah menyikapi keduanya, Abu Bakar dan Umar bin Khattab dan Abu Jahal itu dengan apa? Dengan berdoa kepada Allah agar salah satunya masuk Islam. Jadi minta dipilihkan kepada Allah, pilihan yang terbaik dari dua tokoh itu, Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Sebab hidup itu pilihan, dan pilihan yang terbaik adalah pilihan Allah. Apa doa Rasul SAW ketika berdoa kepada Allah agar salah satu dari dua tokoh besar Quraisy itu masuk Islam, jadi mu'alaf. Doanya populer itu, Allahumma ya Allah, a'izza, muliakan olehmu al-Islam, Islam itu bi ahabba hadzaini ar-rajulaini ilaika, dengan salah seorang dari dua orang yang paling engkau cintai. Jadi yang paling dicintai oleh Allah, Rasul minta supaya masuk Islam. Karena dengan masuknya salah satu dari dua yang Allah cintai itu, Islam menjadi mulia. Siapa itu? Bi Abi Jahlin bin Hisham. Dengan masuk Islamnya Abu Jahal bin Hisham
au bi Umar bin Khattab atau Umar bin Khattab. Ya. Karena Rasul tidak tahu siapa yang terbaik di antara keduanya. Rasul juga tidak tahu siapa yang paling dicintai dari keduanya. Padahal sangat benci itu kepada Rasul. Ya. Bahkan berusaha untuk mencelakakan Rasul. Tapi tetap didoakan, nggak dihujat. Ya. Fakana ahabbuhuma ilallah, dan ternyata yang paling dicintai oleh Allah dari keduanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Ini hadisnya riwayat Tirmidzi nomor 3681, Ahmad nomor 5696 dan Hakim dalam Al-Mustadrak. Ya. Dari Umar radhiyallahu anhu dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Ya. Jadi doanya sahih. Ya. Nah, ibrah yang dapat diambil dari hadis ini diantaranya pertama, ya, ibrah itu pelajaran. Nabi SAW tidak putus asa dari hidayah seseorang. Sampai orang itu sedang sakratul maut pun. Contohnya siapa? Abu Thalib. Dia bisikan di telinganya supaya Abu Thalib, orang yang paling dicintainya dan paling mencintainya itu, bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tapi sampai menghembuskan nafas yang terakhir, Abu Thalib tetap dalam keadaan kufur, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Padahal orang dekat Rasul, orang yang sangat dicintai oleh Rasul, tapi hidayah tidak berpaling kepada Abu Thalib. Kemudian saat itu Umar dan Abu Jahal termasuk tokoh paling keras dalam memusuhi Islam. Tapi Rasulullah tetap berharap Allah memberi hidayah kepada salah satu dari mereka. Ya. Jadi doa itu harus dawam, ya, harus sabat, tetap mantap, kemudian istiqomah dilakukan terus menerus. Ya. Kalau kita punya harapan, jadi kalau kita berharap bertemu dengan Allah, pertama lakukan amal soleh terus menerus. Yang kedua, jangan melakukan kesyirikan dengan siapapun, dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Allah. Insya Allah bertemu kepada Allah, bertemu dengan Allah. Nah, kemudian apa kata Allah? Ya. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, la tahdi, engkau tidak akan bisa memberi hidayah, man ahbabta, kepada orang yang engkau cintai, walakin Allah, tetapi Allah lah yahdi mayyasha, yang dia kehendaki. Ya. Sebab bisa jadi, ya, istrinya soleh, suaminya kagak, bisa kan? Atau sebaliknya, anaknya soleh, orang tuanya kagak, atau sebaliknya, ya. Menantunya soleh, mertuanya kagak, ya. Dirinya soleh, keluarganya soleh, tetangganya enggak. Ya. Itu sebenarnya, ya, Allah hendak melihat apakah kita berharap kepada Allah agar orang-orang yang di sekitarnya itu dapat hidayah, jadi orang yang saleh. Ya. Sebab anak yang soleh itu aset yang luar biasa. Tetangga yang soleh itu salah satu faktor yang menyebabkan, ya, kita bahagia. Kita tidak mungkin bahagia kalau punya tetangga yang tidak soleh. Tetangga yang soleh itu kalau kita punya kebaikan disebarkan kepada tetangga yang lainnya. Tapi kalau kita punya aib, punya keburukan, ditutup. Ya, orang tetangga lainnya tidak tahu. Tapi kalau tetangga yang tidak soleh, kalau kita ada kebaikan, keunggulan, kelebihan, ditutup itu. Ya, tetangga yang lain tidak dikasih tahu. Tapi kalau ada keburukan, ada aib, disebarkan tuh. Ya, tidak hanya satu RW, satu kelurahan pada tahu semua itu. Yang kedua, hidayah satu orang itu berpengaruh besar bagi umat. Ya. Jadi ketika Umar masuk Islam, luar biasa tuh. Ya.
perkembangan Islam pada waktu itu. Ya. Orang segan dengan yang namanya Umar bin Khattab. Ya. Kemudian masuk Islamnya Umar, semoga Allah meridhoinya, menjadi sebab kaum muslimin semakin kuat, dakwah semakin terbuka, dan kaum Quraisy semakin segan kepada kaum muslimin. Ya. Nah, kemudian kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, mazilna izzatan mundu aslama Umar, katanya. Kami senantiasa berada dalam kemuliaan, tidak dihina lagi, tidak dinista lagi, ya, sejak Umar masuk Islam. Karena Umar tuh jangankan manusia, malaikat aja takut, katanya. Luar biasa itu Umar. Ya, siapa yang anaknya mau jadi yatim, siapa yang suaminya ya. Oh, siapa yang istrinya mau janda, halangi saya, katanya. Terang-terangan itu. Kalau selain Umar digebugin ngomong gitu, ya. Jadi ada orang yang berani, ya. Tapi benar-benar berani, bukan omong-omong, ya. Ini hadisnya riwayat Bukhari secara mu'allaq, tidak disebutkan sanadnya atau rawinya, dan diriwayatkan bersambung, ya, oleh para ahli hadis dalam kisah Manaqib Umar. Ya, jadi bisa lengkap kita baca tentang Umar itu, namanya Manaqib Umar atau biografi Umar, atau bisa dibaca 60 karakteristik sahabat. Wah, luar biasa tuh buku itu, luar biasa kalau kita baca. Kemudian yang ketiga, keutamaan Umar bin Khattab. Ya. Jadi doa Nabi SAW dikabulkan Allah dengan masuk Islamnya Umar, itu bukan Abu Jahal. Ini menunjukkan keutamaan besar Umar, dan bahwa Allah mengetahui kebaikan yang ada dalam dirinya. Ya. Makanya kalau kita bingung menentukan pilihan, maka lakukan yang namanya istikharah, minta dipilihkan yang terbaik oleh Allah, ya. Kemudian insya Allah kalau pilihan yang terbaik kita lakukan, kita tentukan, kita tetapkan, maka apa yang kita lakukan itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Umar, ya, menjadi sahabat utama setelah Abu Bakar, ya. Jadi sahabat yang terbaik yang kedua setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab, dan juga khalifah, ya, kedua kaum muslimin, dan salah satu dari al-ashrah, ya, al-mubasysyarun bil jannah. Jadi di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga, siapa? Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab, 10 orang tuh dijamin masuk surga. Kemudian yang keempat, jangan putus asa mendoakan hidayah bagi siapapun. Tadi, ya, baik anak, orang tua, menantu, ya, tetangga, termasuk juga pembantu, doakan. Ya. Ada pembantu yang soleh di zaman Rasul, Anas bin Malik itu didoakan oleh Rasul karena diminta oleh ibu Anas supaya Anas itu didoakan. Ya Allah, panjangkan umurnya, kata Rasul. Ya Allah, luaskan rizkinya. Ya Allah, banyakkan anaknya. Ya Allah, ampuni dosanya. Ya Allah, berkahi hidupnya. Di sini ada nggak majikan, ya, pimpinan perusahaan atau bos yang mendoakan anak buahnya? Ya, gitu. Bahkan kita kalau punya pembantu, ya, lama tinggal di rumah kita sampai beranak cucu, bangga banget, ya. Tapi Rasul ingin pembantunya tuh naik, minimal jadi kepala pembantu lah, ya. Jadi Allahumma atil umrahu wa akfir malahu wa waladahu wa akfir lahu, ya, wa barik lahu fih. Wah, itu doa Rasul, ya. Ini yang punya pembantu doakan tuh, ya. Ya Allah, panjangkan umurnya. Ya Allah, banyakkan hartanya.
Ya Allah banyakkan anaknya, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berkahi hidupnya. Oh, ini ya doa mantap banget ya, mantap banget. Ada yang pernah mendoakan pembantu kayak gini? Nggak ada ya. Kalau saya nggak pernah karena nggak punya pembantu, nggak punya pembantu. Paling pembantunya mesin cuci paling juga ya, untuk bantu istri kan. Yang kelima, hidayah berada di tangan Allah. Ya, contohnya, ya, kisah Abu Thalib ketika sakratul maut sampai mengembuskan nafas yang terakhir tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Padahal 4 kata itu, la ilaha illa Allah. Ya. Tapi kalau belum sakratul maut, jangankan orang Islam, orang non-muslim juga bisa ya. La ilaha bisa tuh. Tapi kalau sedang sakratul maut, berat banget. Makanya ada doanya doa selamatnya. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah mudahkan bagiku dalam menghadapi sakratul maut. Yang keenam, doa adalah sebab besar datangnya pertolongan Allah. Jadi kata Rasul, kalau mau panjang umur, tidak ada yang akan memanjangkan umur kecuali dengan berbuat baik. Ya. Jadi kalau mau panjang umur berbuat baik, bisa dengan makanan, bisa dengan minuman, bisa dengan uang, ya, bisa dengan kendaraan dan lain sebagainya. Ya, gitu. Bisa juga ya, dengan ya, memberi kesempatan untuk beribadah yang biayanya besar. Jadi saya waktu sholat gerhana, ya, begitu selesai, Ustaz pinjam ijazah sama STT, ijazah sama kakak katanya. Udah gitu, ya, ternyata siap, ya, nanti tanggal sekian umroh, gitu ya, umroh tuh. Jadi dia orang apa namanya itu, yang suka ngangkut barang ke pelabuhan apa namanya, MKL ya. Jadi dia tiap tahun memberangkatkan 2 orang itu tiap tahun itu, ya, ya di Pelindo itunya ya, kantornya itu. Ya. Ada juga tukang kelontong. Tukang kelontong itu 70% dari keuntungannya ya untuk memberangkatkan haji ya orang lain tuh. Ya. Jadi orang lain itu ya misalnya tetangganya ya, dan lain sebagainya ya diberangkatkan ya oleh dia pedagang kelontong ya. Jadi untungnya itu 30% untuk keluarganya, 70% untuk ya membiayai orang berangkat haji. Ya. Saya juga pernah ngisi pengajian di Green Garden tuh. Gitu selesai, saya pinjam KTP katanya. Udah saya kasih itu sekitar 3 hari atau seminggu. Itu bawa motor Legenda 2 itu. Coba. Legenda 1 aja mahal ya. Ini Legenda 2 masih ada Legenda 2 ya. Ya. Ada juga orang yang bersyukur ketika selamat dari bencana. Ya, dia punya perusahaan, ya, perusahaan apa namanya, nyewain yang kendaraan yang berat-berat itu apa namanya Pak? Oh itu. Jadi di rumahnya itu dia lagi ada pegawainya lagi ngangkat besi, mungkin satu berapa kintal gitu. Diangkat ke atas, kemudian pas di atas toilet atau WC-nya jatuh itu ke dalam. Brak. Dia sedang jongkok di WC itu, jatuhnya di depan itu, di depan dia. Bayangkan kalau di atas dia jatuhnya. Ya. Waktu habis ngaji juga, ya. Dia katakan alhamdulillah, ya, saya diselamatkan oleh Allah. Ya. Dia ngasih uang 3 juta sama motor 1, bayangkan, motor 1 uang 3 juta. Ya, dia bisa ngasih kendaraan, ngasih uang, ngasih pakaian dan lain sebagainya. Ya. Kenapa? Ya. La yazidu fil umri ilal birru, tidak akan ya,
ada yang bisa menambah umur kecuali dengan berbuat baik kepada orang tua, kepada tetangga dan sebagainya. Ya. Kemudian wala yaruddul qada ila doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir buruk kecuali dengan doa. Ya. Dengan doa. Ya. Insya Allah. Ya. Jadi ada orang kaya, kemudian jantungnya harus dipasang ring ya. Itu dipasangnya ringnya itu 5, satunya 40 juta. Kemudian ada teman saya kepala sekolah ya. Kemudian dia nasihatin, "Bapak coba usaha. Bapak sholat malam berdoa kepada Allah ya. Sebab satu ring 4 juta 40 juta ya. 5 ring udah 200 juta. Dia harus jual mobil tuh, jual mobil." Kemudian didengar. Dia sholat malam, kemudian berdoa, ya Allahumma rabban nas, mudhibal bas, ishfi anta syafi la syafi'a illa anta, syifaan la yughadiru saqama. Ya ketika akan diperiksa, ya ketika akan dioperasi diperiksa, itu enggak jadi itu dipasang ringnya. Ya. Cuman sayang, ya, sama ustadz yang ngasihnya, yang ngasih taunya nggak ngasih duit itu. Ya. Padahal kalau harus dioperasi berapa? 200 juta. Ya, itu. Kadang-kadang suka lupa. Padahal itu kan wasilah. Jadi tawasul itu bisa melalui amal soleh. Dan amal soleh itu bisa ya, datang dari nasihat seseorang. Ya, gitu. Kemudian yang selanjutnya, ketujuh ya, ibrah. Ya. Pemimpin yang soleh dapat menjadi sebab kemuliaan umat. Ya. Jadi kalau pemimpinnya soleh, ya umatnya insya Allah soleh. Pemimpinnya mulia, umatnya juga mulia. Ya. Jadi bisa jadi keadaan rakyat itu gambaran dari pemimpinnya, atau bisa jadi gambar pemimpin itu gambaran dari rakyatnya. Ya. Kemudian yang ke-8, perubahan besar sering dimulai dari hidayah satu orang yang berpengaruh. Ya. Oleh karena itu Rasul mengajarkan doa untuk pemimpin. Ya, karena temanya lebih baik mendoakan daripada menghujat, maka Rasul ngasih doa ya, untuk pemimpin ketika mereka tidak soleh, ketika pemimpin itu salah. Apa doanya? Allahumma aslih wulata umurina. Ya Allah, perbaikilah para pemimpin urusan kami. Ya Allah, solehkan pemimpin dalam memerintah kami kan. Jadi mendoakan supaya pemerintah itu soleh-soleh gitu kan. Kemudian Allahumma ya Allah wafiqhum lima fihi solahuhum wa solahul Islam wal muslimin. Nah, ini penting nih ya. Bisa dibaca di luar sholat atau ketika sujud dalam sholat. Ya Allah, berikanlah taufik kepada mereka untuk melakukan hal-hal yang membawa kebaikan bagi mereka, bagi Islam dan bagi kaum muslimin. Ya. Artinya apa? Kalau pemimpinnya soleh, dapat hidayah taufik, maka Islam dan kaum muslimin juga ya ada dampaknya, pengaruhnya. Ya, dapat kesolehan. Ya. Kemudian Allahumma a'inhum alal qiyami ya bi mahamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Ya. Allahumma ya Allah, a'inhum, tolong ya, bantu mereka para pemimpin kami alal qiyam ya, untuk melaksanakan ya bimahamihim, tugas-tugas penting mereka ya. Kama amartahum ya rabbal alamin, sebagaimana yang kau perintahkan wahai Rabb semesta alam. Ini indah banget, singkat, padat ya, tapi mengandung makna yang sangat luas dan dalam. Ini doa ya untuk pemimpin supaya soleh dan dapat hidayah taufik dari Allah. Bukan hanya hidayah din, bukan hanya hidayah ilmu saja, tapi dikasih hidayah taufik, merasa nikmat, merasa cocok dengan ya, menegakkan hukum Allah ya di bumi ini. Ya. Sebab banyak ya pemimpin yang alergi dengan Islam ya.
ada yang fobi dengan Islam, ya. Bahkan ada yang menentang Islam. Ya. Nah doa ini bukan hadis, doa ini bukan hadis Nabi SAW yang ma'thur, artinya diriwayatkan dengan sanad khusus dari Nabi, melainkan doa yang disusun oleh para ulama berdasarkan makna-makna syar'i, ya, yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Jadi banyak itu ulama-ulama, ya, kemudian dia menulis doa, ya, nah, itu berdasarkan, ya, makna-makna syar'i, ya, sehingga doanya luar biasa. Tapi doa selamat kan, itu kan bukan doa Nabi, tapi doa yang ditulis oleh salafus saleh. Kemudian maknanya benar dan termasuk doa yang baik untuk pemimpin kaum muslimin, ya, gitu. Jadi kalau Fir'aun jangan didoakan, ya. Fir'aun, Haman, Namrud, ini pemimpinnya itu pemimpin umat Islam. Sebab umat Islam tidak boleh memilih pemimpin yang non muslim, nggak boleh itu, ya. Kemudian dalil-dalil yang menjadi landasan. Yang pertama, perintah taat kepada pemimpin. Ya. Kalau kita diperintah taat kepada pemimpin, usahakan pemimpin kita pemimpin yang mukmin, muslim, muhsin. Ya, gitu. Bukan iman, Islam, tapi juga baik. Ya. Baik ibadahnya dan baik muamalahnya. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ini perintah kepada orang yang beriman agar taat kepada Allah, taat kepada Rasul, tapi kemudian taat kepada pemerintah. Kalau pemerintahnya taat kepada Allah dan Rasul, pemerintahnya tidak maksiat kepada Allah dan Rasul. Jadi coba lihat, Allah pakai ati'u, Rasul pakai ati'u, tapi ulil amri minkum tidak pakai ati'u. Ya. Jadi kalau taat kepada Allah mutlak itu, taat kepada Rasul mutlak, tapi taat kepada ulil amri, ya, itu muqayyad, terikat dengan ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh taat kepada mereka. Kemudian Imam Ahmad berkata, laukana li da'watan mustajaba ma ja'alnaha illa fi sultan. Seandainya aku memiliki satu doa yang pasti dikabulkan oleh Allah, niscaya aku tujukan untuk penguasa. Ini dalam kitab Hilyatul Aulia, ya, Abu Nu'aim, ya. Oleh karena itu selepas tahajud ada doa yang kaitannya dengan pemimpin, ya. Ini doa politik, ya. Mudah-mudahan setiap sholat tahajud, setelah itu kemudian kita berdoa, Robbi adkhilni mudkhala sidqi, ya. Kemudian wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira, ya. Tapi sampai hari ini kita sudah dapat nggak sultanan nasira? Bisa jadi jarang sholat tahajud, ya. Bisa jadi sholat tahajud tapi tidak berdoa dengan doa yang diperintahkan oleh Allah. Waqul Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkan aku ke tempat masuk yang baik. Keluarkan aku dari tempat keluar yang baik. Kemudian jadikan untukku sultan, penguasa. Ya, nasira, yang membela, yang membantu, ya. Bukan yang mencelakakan atau menyulitkan. Ya. Nah, ketika ditanya, ya, siapa yang ditanya? Ya. Yang ditanya adalah Imam Ahmad oleh muridnya. Ya. Kenapa katanya? Kalau dia punya doa yang mustajab, yang pertama dia lakukan adalah mendoakan pemerintah, mendoakan sultan, mendoakan penguasa. Kata beliau, fa inna salah sultan salahul bilad wal ibad. Karena sesungguhnya, ya, penguasa yang soleh, pemimpin yang soleh, ya, adalah penyebab solehnya negara, negeri, dan hamba. Ya. Jadi negara tidak akan soleh, ya. Rakyat tidak akan soleh kalau pemimpinnya tidak soleh. Ya. Gitu. Nggak tahu di mana itu, ya. Ya. Di Konoha.
Tapi ini umum di mana saja. Bukan hanya di Indonesia, di mana saja kalau pemimpinnya, sultannya tidak saleh, maka negerinya dan rakyatnya tidak akan saleh. Ya. Inilah sampai Imam Ahmad mengatakan kalau aku punya doa yang mustajab, maka akan aku gunakan untuk pemimpin atau sultan. Nah, kemudian yang selanjutnya, ini ada doa Nabi untuk pemimpin. Ya. Ini doanya yang pertama mendoakan baik, yang kedua mendoakan tidak baik. Tergantung pemimpinnya tuh. Ya. Tergantung pemimpinnya. Apa doanya? Allahumma man waliya min amri ummati syai'an. Kemudian farofaqa bihim farfuq bihim. Ya. Ini udah di-share belum ya? Udah di-share ya. Ya Allah, siapa saja yang mengurus urusan umatku, lalu ia bersikap lembut kepada mereka, maka bersikap lembut kepadanya. Ya. Jadi pemimpin yang saleh, pemimpin yang lembut, maka Allah akan mensolehkannya dan akan bersikap lembut kepadanya. Wa man syaqqa alaihim fashkuk alaihi. Dan siapa yang mempersulit mereka, mempersulit rakyatnya, mempersulit bangsanya, maka persulitlah dia. Ini doa Rasul yang berdoa itu. Ya. Jadi jangan tinggalkan doa ketika kita peduli dengan yang namanya bangsa dan negara. Ketika kita peduli dengan yang namanya pemimpin dan rakyat. Ini doa yang diajarkan oleh Rasul. Dan kemudian doa yang diajarkan oleh salafus salih. Ya. Kemudian syarah, penjelasan dan poin penting. Yang pertama, mendoakan pemimpin termasuk manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Yang kedua, tidak menjadikan keburukan penguasa sebagai alasan untuk berhenti mendoakan mereka. Ya. Jadi mau soleh, mau tidak soleh, nah, setiap kita saat tahajud kita berdoa dengan tadi kan. Nah, apa tadi? Robi adhilni atau Allahumma asli atau kemudian doa apa tadi? Yang ketiga ya Allahumma man waliya ya. Nah, silakan nanti dibaca lagi. Ya. Kemudian yang kedua yang kedua Nabi Imam Al-Barbahari ya dalam Syarhus Sunnah ya. Itu ada kitab namanya Syarhus Sunnah. Ya, penulisnya Imam Al-Barbahari. Dia berkata, "Idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa." Apabila kamu melihat orang mendoakan jelek ya terhadap pemimpinnya, terhadap penguasanya, maka ketahui olehmu bahwa dia adalah pengikut hawa nafsu. Jadi yang dikedepankan hawa nafsunya. Makanya ketika pemimpin salah didoakan jelek, gitu kan? Ini kata siapa? Al-Barbahari ya. Dalam Syarhus Sunnah halaman 113. Kemudian yang kedua, kebaikan pemimpin berdampak luas ya. Jadi satu pemimpin yang mendapat hidayah dapat menjadi sebab tegaknya keadilan, tersebarnya dakwah, terjaganya keamanan, terlindunginya hak rakyat, berkurangnya kemaksiatan. Itu dampak pemimpin yang saleh. Yang ketiga, doa untuk pemimpin hakikatnya doa untuk seluruh masyarakat. Jadi kalau kita mendoakan baik kepada pemimpin, itu sebenarnya mendoakan bangsa dan negara atau rakyatnya juga baik. Ya. Sama dengan ketika kita mendoakan orang lain, maka doa kita diaminkan oleh malaikat, doa kita mustajab ya. Untuk orang yang didoakan dan untuk orang yang mendoakan. Malaikat itu ada di dekat kepalanya ketika kita mendoakan orang lain yang tidak ada di tempat kita. Yang keempat, meminta taufik lebih utama daripada sekedar meminta kekuatan. Ada wafikhum ya. Wafikhum itu ya Allah kasih mereka itu hidayah taufik. Artinya apa? Jadikan mereka mengetahui kebenaran, mencintai kebenaran, mampu mengamalkan kebenaran, serta istiqomah di atas kebenaran. Itu taufik ya. Jadi orang yang mendapatkan hidayah taufik,
pertama dia akan tahu kebenaran. Yang kedua dia akan cinta kebenaran. Yang ketiga akan mampu mengamalkan kebenaran itu atau mengikuti kebenaran itu. Dan kemudian yang kelima istiqomah di atas kebenaran. Ini pentingnya hidayah taufik. Karena kalau kita baca tafsir Al-Maraghi, hidayah itu macam-macam. Ya, ada hidayah ya insting, ya, ada hidayah indra, ada hidayah ilmu, ada hidayah agama, ada hidayah taufik. Itu yang kita inginkan. Sebab orang yang banyak ilmunya sedikit amalnya ada. Ya, ada orang yang sedikit ilmunya tapi banyak amalnya. Kita ingin banyak ilmu, banyak amal. Yang kita mintakan ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita punya ilmu diamalkan, jangan sampai punya ilmu tidak diamalkan, apalagi beramal tanpa ilmu. Itu kaitannya dengan hidayah taufik. Yang keenam, tugas pemimpin adalah mengemban amanah besar. Kenapa? Allah berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada ya yang berhak menerimanya. Seperti memberi makan gratis itu tidak hanya kepada anak sekolah saja, tapi juga kepada anak yatim serta ya orang yang ditawan atau tawanan ya. Itu ya. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ya. Jadi makanan itu hendaklah diberikan pertama kepada orang miskin. Ya, orang miskin. Ya. Yang kedua kepada anak yatim dan yang ketiga kepada orang-orang yang dipenjara, ditawan itu, ya. Atau tawanan perang misalnya, ya. Gitu. Yang ketujuh, jabatan dalam Islam bukan kemuliaan semata, tetapi amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya. Wa qawlu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin akan ditanya ya oleh Allah tentang kepemimpinannya. Ya. Sampai Umar bin Khattab itu ketika dia jadi khalifah, dia takut kalau ada unta jatuh, dia tidak tahu. Ya. Ya. Bukan manusia, ada unta jatuh, dia tidak tahu, takut. Karena itu sebagai kelalaian dari pemimpin. Ini luar biasa kalau ada pemimpin seperti Umar bin Khattab. Dia tidak punya singgasana Umar bin Khattab itu. Dia tidak punya istana. Ya. Bahkan kemudian dia ya kalau dibutuhkan oleh rakyatnya, memang mereka berkumpul bersama rakyatnya. Ya. Kalau pemimpin sekarang kan jauh dari rakyatnya. Kalau mau ditemui susah banget. Ya. Bahkan Umar bin Khattab ketika dilaporkan, ya ada rakyat yang melaporkan gubernurnya karena sulit ditemui. Ya. Akhirnya gubernur itu dipanggil oleh Umar bin Khattab, kemudian dipecat dari jabatan gubernurnya, kemudian ditugaskan mengembala kambing. Gitu. Ada itu. Jadi nggak jadi itu ngembala rakyat, ngembala kambing itu. Itu Umar bin Khattab. Ya. Kalau sekarang malah yang enggak becus disuruh jadi pemimpin ya. Disuruh jadi pembantu dan sebagainya. Zaman Rasul ya itu masalah pokok itu. Ada pemimpin susah ditemui oleh rakyatnya, dipanggil, dipecat itu jadi gubernur, disuruh jadi pengembala kambing kan. Ya, ada gubernur yang membongkar ya rumah orang Yahudi mau dijadikan pelebaran jalan atau pembangunan masjid dan sebagainya. Kemudian dilaporkan karena orang Yahudi tidak mau menjualnya. Ya, akhirnya Umar ngambil tulang, kemudian dikasih apa? Nah, itu, ya, kemudian dikasihkan kepada gubernur itu. Gubernur gemetar itu. Akhirnya ya tanah itu dibalikan kepada orang Yahudi pemiliknya, kemudian dibangunkan kembali rumahnya. Oh, jadi tidak bisa menggusur sembarangan. Ya, tidak boleh memaksa pemilik untuk menjual miliknya. Itu termasuk salah satu kedoliman yang dilakukan oleh penguasa atau siapa saja. Nah, itu barangkali yang dapat disampaikan. Ya. Silakan ada yang ingin bertanya sebelum ditutup.